Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Firmansyah, kelas 5C Teknik Mesin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, NPM 64226062. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dinamika Permesinan pengarang A.R. Holowenko, ahli bahasa Sandy Prapto, hak cipta dalam bahasa Inggris penerbit John Wiley dan Son Inc. Hak cipta dalam bahasa Indonesia penerbit Erlangga. Cetakan pertama 1955, cetakan Erlangga 1984, dicetak oleh PT Gelora Aksara Pratama, tebal halaman 436 halaman. Dari buku ini sendiri menjelaskan suatu aspek perancangan yang mendapat perhatian lebih besar yang dipaksa oleh adanya pemakaian mesin-mesin kecepatan tinggi adalah efek-efek dinamik yang diakibatkan oleh kecepatan tinggi, bahkan pada kecepatan yang relatif rendah. Penyeimbangan mesin-mesin dan kecepatan kritis merupakan persoalan dinamik yang sering dihadapi perancang. Kurikulum teknik lebih sering diubah dapat mencakup suatu mata pelajaran yang diperlukan dalam dinamika permesinan, meskipun beberapa universitas memasukkan bahan sebagai bagian dari mata pelajaran mengenai perancangan mesin. Di Universitas Kudus, urutan mata pelajaran perancangan mesin adalah mekanisme, satu mata pelajaran 3 kredit. Di semester kelima, dinamika permesinan, suatu mata pelajaran 3 kredit di semester ke-6, dan perancangan mesin, satu mesin pelajaran 5 kredit di semester ke-7. Buku ini, Dinamika Permesinan, pada prinsip ditulis untuk dipakai dalam semester ke-6 dengan topik-topik yang diperluas rangkuman, sehingga buku akan cocok untuk dipakai di tingkat akhir apabila mata pelajaran merupakan suatu pilihan teknik seperti yang terdapat di beberapa universitas. Jika perancangan mesin secara umum dapat dipandang berbagai dalam 4 kelompok, yakni kinematika, analisa gaya, pemilihan bahan, dan penentuan dimensi komponen, maka buku ini harus dikaitkan dengan 2 kelompok. Yang pertama, berangkat dari penyajian buku-buku teks biasa yang telah dilakukan usaha-usaha untuk memberikan semua langkah-langkah dalam suatu proses dengan semua diagram benda bebas langkah demi langkah seperti yang dilakukan dalam suatu kuliah dan seperti yang harus dibuat oleh mahasiswa dalam analisanya. Diagram benda bebas tidak harus dibatasi hanya pada gaya-gaya. Mereka merupakan bagian yang perlu pada semua topik yang disajikan dalam buku ini. Diharapkan bahwa semangat dalam membuat dan memakai diagram benda bebas akan menjalar ke mahasiswa, karena kebiasaan dalam membuat diagram tersebut merupakan suatu bagian vital dalam suatu analisa teknik. Kelebihan dari buku ini sendiri yaitu dari segi cover cukup simpel dan isi, dan dari buku ini cukup jelas dan lengkap, mulai dari rumus perhitungan, diagram grafik, sampai gambar penunjangan. Kelemahan dari buku ini yaitu data seperti no ISBN serta data lain yang kurang lengkap, sehingga pembaca kurang dalam mengenai buku ini. Sekian review singkat dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.